Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suci Rahmatul Felicia dengan NIM C1C019145. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai akad salam. Nah, untuk itu mari kita bahas pertama, mulai dari pengertian akad salam. Yang pertama yaitu pengertian akad salam ini, akad salam atau jual beli salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai. Nah, penjualan yang karakteristik tanggungannya telah terdeskripsikan di awal dengan harga atau modal kerja dibayarkan di depan. Dengan kata lain, untuk membayarkan harga di depan dan pengiriman barang terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah ditentukan. Nah, dua ulama mazhab yaitu Syafi'i dan Hambali mendefinisikan akad salam adalah sebagai sebuah akad terhadap barang yang terdefinisikan spesifikasinya yang akan dikirimkan pada waktu tertentu untuk dengan penyerahan harga atau berupa uang ketika dalam sesi kontrak atau dalam majelis akad. Adapun Maliki mendefinisikan salam ini sebagai sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan memberikan harga atau berupa uang di muka dan pengiriman atau penyerahan barang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Kemudian akan membahas lagi jenis akad salam. Yang pertama itu menurut Yahya Rizal. Salam adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian harinya. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang yang memerlukan waktu memproduksinya. Kemudian yang kedua itu salam paralel. Menurut Suwikyo, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lainnya untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam paralel, ketentuan salam paralelnya itu yaitu akad bank syariah dan petani terpisah, akad bank syariah dengan pembeli. Kemudian selanjutnya dasar syariah, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian hadis jual beli salam dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Kemudian ada ijma, kesepakatan ulama, yaitu akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang menyatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam ini diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka sehingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam ini diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Kemudian itu ada perlakuan akuntansi PSAK 103. Akuntansi salam dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada 27 Juni 2007. Nah, PSAK 103 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei. Kemudian setelah mengesahkan awal tahun 2007, PSAK 103 mengalami perubahan pada 6 Januari 2016 terkait dengan definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68. Pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual ataupun pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi secara obligasi syariah yang menggunakan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adanya dua karakteristiknya, yaitu akuntansi untuk pembeli, yaitu besarnya modal usaha salam, kemudian jenis dan kuantitas barang pesanan,
kemudian pengungkapan lain sesuai PSAK 101. Nah, kemudian akuntansi untuk penjual, yaitu piutang salam pada produsen, jenis dan kuantitas barang pesanan, dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101. Nah, selesai pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.